Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman, di mana pengalaman ini saya alami sendiri dan menurut saya suasananya pada saat itu cukup mencengkam. Pertama, saya akan memberitahukan bahwa saya bekerja di suatu pabrik, di mana pabrik ini biasanya beroperasi 24 jam. Tapi, karena situasi sekarang lagi pandemi, jadi jam kerjanya cuma dari jam 7 sampai jam 11 malam. Kecuali hari Sabtu, cuma sampai jam 5 maghrib, dan hari Minggu itu off semua. Kejadiannya pada hari Sabtu. Jadi pada saat itu saya kebagian shift 2 yang mulai dari jam 1 sampai jam 6 maghrib. Karena jam 5 maghrib orang sudah pada pulang. Jadi suasana pada saat itu benar-benar hening. Seingat saya, kejadiannya bermulai sekitar jam setengah 7 maghrib, karena pada saat itu masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Posisi saya pada saat itu di dalam gedung pergudangan yang memanjang berbentuk lorong, jadi kebayangkan betapa luasnya. Pada saat itu saya tidak merasakan perasaan apapun atau tidak berpikiran yang aneh-aneh juga. Tapi entah kenapa, menjelang akhir kerjaan saya selesai, suasananya tiba-tiba berubah. Saya seketika jadi merinding, dan saya langsung bergegas menyelesaikan kerjaan tersebut. Jadi, di setiap titik-titik di dalam gedung, diisi bahan-bahan baku untuk produksi yang tersusun berbaris dan terpisah. Jadi posisi saya bekerja di bagian tengah gedung tersebut. Pada saat saya akan pergi untuk pulang, sambil menyusuri lorong, saya sesekali melihat ke sela-sela bahan yang tersusun tadi. Entah saya yang halu atau karena memang pencahayaan di sana agak redup, saya melihat seperti ada sekelebat bayangan di sana. Tanpa memikir panjang, saya langsung lari sampai di pos security. Setelah beberapa saat saya menenangkan diri, saya langsung pulang dan tidak memikirkan yang aneh-aneh tentang kejadian tersebut. Sekian dari pengalaman yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya alami menjadi sebuah pelajaran bagi kita, agar kalau sudah maghrib selesaikan maghribnya dulu. Karena seperti kata orang tua-tua dulu, maghrib itu adalah saat-saat terbenamnya matahari. Waktu itu aku berumur 15 tahun dan saat itu aku menempati ruko yang baru di sekitar pasar. Kejadiannya itu pada sore menjelang maghrib. Saat itu kondisi saya lagi asik nonton TV di lantai 3. Beberapa jam kemudian, aku mendengar ibu memanggilku dan aku menjawab panggilan ibu. Dan aku menuju ke sana. Setiba aku sampai ke dekat ibu, aku bertanya, "Ibu memanggilku?" Dan ibu berkata, "Ibu tidak ada memanggil kamu dari tadi." Dan aku berpikir mungkin itu hanya hayalan aku saja. Kemudian aku kembali ke lantai 3 untuk mematikan TV. Setiba aku sampai di lantai 3, aku mendengar suara itu lagi, seperti ibu memanggilku. Dan tubuhku merinding, lalu bergegas mematikan TV dengan ketakutan. Aku berlari ke lantai bawah. Sehabis matikan TV, lalu menceritakan kepada ibuku kejadian yang aku alami saat berada di lantai 3 di dalam ruko kita ini. Dan ibu berkata, "Mau menceritakan apa?" Setelah itu aku menjawab, "Aku berada di lantai 3 lagi asik nonton TV. Sering mendengar suara ibu memanggil, tetapi aku menjauh." Dan ibu menjelaskan ruko yang kita tempati saat ini, ibu juga pernah mengalami seperti itu. Menurut ibu, itu pasti penghuni ruko yang kita tempati ini. Itulah hal yang menyeramkan yang pernah aku rasakan. Sebenarnya masih banyak,
pengalaman yang lain, tetapi cukup sampai di sini cerita seram dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya saat akan pindah ke rumah baru. Jadi cerita ini terjadi di tahun 2001. Saya dan keluarga saya saat itu akan pindah ke rumah baru. Jadi sebelum kami pindah, kami berencana ingin melihat rumah tersebut terlebih dahulu. Pergilah saya dan adik saya ke rumah tersebut. Karena kami berangkatnya sore, sampailah kami di sana sekitar pukul 7 malam. Tiba di sana, kami merasakan hawa-hawa aneh dari rumah tersebut. Mungkin karena rumah ini dikelilingi banyak pohon-pohon besar. Yang lebih membuat saya ngeri lagi, yaitu pada saat melihat pohon bambu yang sangat lebat tidak jauh dari rumah itu. Belum sempat saya dan adik saya masuk, sekujur tubuh kami terasa merinding. Kami merasa ada yang mengawasi kami dari arah pohon bambu lebat itu. Saking takutnya kami langsung masuk ke dalam rumah itu. Namun ternyata keputusan kami salah memasuki rumah itu tanpa permisi. Sesampainya kami di dalam rumah tersebut, kami mencoba menghidupkan kontak lampu untuk mendapat penerangan. Namun, kami melihat seorang anak kecil yang sedang duduk di sudut ruang tamu. Yang saya pikir pada saat itu, dari mana anak ini masuk? Tidak lama setelah itu, belum sempat saya memanggil anak itu, terdengar suara angklung dari kejauhan. Dan seketika, lampu di ruangan itu pun mati. Akhirnya saya dan adik saya melompat berlari keluar rumah itu. Dan alhasil kami tidak jadi membeli rumah tersebut, karena ternyata anak pemilik rumah yang tinggal dulu di rumah itu meninggal di dalam rumah itu karena dirampok oleh pencuri yang tidak bertanggung jawab. Itulah cerita horor dari saya. Semoga kalian bisa memilih rumah yang baik untuk ditinggali. Sekian. Ya, giliran saya kali ini untuk bercerita. Semoga sahabat Rek menikmatinya, enjoy. Cerita ini terjadi 1 tahun yang lalu, di mana saya itu kami berenam pergi ke Wisma teman kami untuk ngerjain tugas kuliah. Pada saat itu kami ngerjain tugas kuliahnya di lantai 2 Wisma tersebut, di antara balkon atau teras apa namanya gitu. Singkat cerita saja, jam telah menunjukkan jam 12 malam. Pada saat itu kami memutuskan untuk segera pulang. Tetapi tiada angin, tiada mendung. Tiba-tiba hujan turun selebat-lebatnya. Dan kami pun terkejut. Kok bisa? Seakan pertanda gitu. Kami mencoba untuk menunggu hujan reda, akan tetapi tidak kunjung reda. Jam telah menunjukkan jam 12.30. Kami berlima cowok bingung guys. Mau menerobos jarak tempuh rumah lumayan jauh dan waktu sudah terlalu larut. Badan sudah dingin karena lembab kena tepias air hujan. Oh ya, yang satu lagi bisa tidur bareng di kamar kawan kami karena sesama cewek. Nah, mungkin kawan kami ikut-ikutan. Pada saat itu kami sudah bingung di luar. Satu kawanku menyuruh, yang pegang kunci itu kan aku satu lagi. Jadi dia menyuruh untuk minta kunci tersebut untuk membuka satu kamar lagi. Sebelum memberikan kuncinya, kawanku yang megang kunci ini bercerita bahwasannya kamar tersebut sudah lama tidak dibuka-buka lagi gitu guys. Karena kami berempat sudah tidak punya pilihan lagi, kami segera membuka pintu kamar tersebut.
dan kami langsung masuk nyelonong tanpa ada permisi atau gimana ya gitu kan. Pas saat itu perasaan saya memasuki kamar itu kayak apa ya, hawa berat sesak gitu guys. Kamar tersebut tidak ada lampunya. Kami hidupkan senter kami masing-masing. Ternyata kamar itu lengkap, ada lemarinya, ada kasurnya, dan ada kamar mandi dalamnya. Pas saat kami masuk itu, kondisi kamarnya lumayan kotor dan berdebu. Jadi kami membereskan laba-laba yang di atas langit-langit dulu agar tidak mengganggu, dan kami turunin kasur spring bednya jadi 2 agar kami agak lapang tidurnya. Pas saat itu saya penasaran gimana di dalam kamar mandinya. Tapi sebelum itu kami memasang lampu terlebih dahulu agar terang. Setelah lampu nyala, saya mencoba membuka kamar mandinya, dan di kamar mandi tersebut penuh jaring laba-laba gitu, dan baunya sedikit anyir. Karena saya penasaran, saya suruh kawan saya melihat juga, mereka tidak ada mencium bau-bau apa-apa gitu. Pukul jam 1 lewat, kami bermain gitar sambil nyanyi-nyanyi, dan satu persatu di antara kami sudah mulai tertidur. Sontak tinggal kami bertiga sambil buka sosmed gitu kan. Tiba-tiba bahu sebelah kanan saya terasa berat gitu guys, kayak ada yang duduk atau gimana rasanya gitu kan. Dan seolah-olah pas saat itu saya diajak termenung untuk pikiran kosong, dan aku pun berinisiatif untuk memutari ayat-ayat dari YouTube gitu agar nggak termenung gitu. Tetapi seakan dicengkram gitu bahu kananku. Aku mencoba tidur menutupi kepala pakai tutup kepala jaket itu, tapi bawaannya gelisah guys. Karena bahu tuh kayak ada yang nganjal gitu. Aku coba memikirkan sesuatu agar tidak kalah dari hawa mendung itu. Jam telah menunjukkan 4 pagi. Hujan sudah mereda. Aku sudah habis pikir, udah makin kacau waktu itu kan. Aku coba bangunkan kawanku yang lain, ternyata pada kali nggak bisa dibangunin. Dan akhirnya aku telepon kawan yang cewek tadi. Ternyata guys, pas aku menelpon dia tadi, ternyata dia angkat. Dia juga bilang dia tidak bisa tidur malam ini karena lihat-lihat aneh. Jadi pada malam itu ku ajaklah dia kan ke teras tadi untuk jumpa, cerita-cerita apa gitu, daripada aku sendirian menanggung anehnya bahu aku nih. Pas jumpa aku di teras sama dia melihat bahu kanan aku seakan kayak mana ya, ketakutan, raut muka ketakutan gitu, tegang. Jadi aku tidak begitu peduli lah gitu kan. Aku bilang aja kan, kak, aku tadi jam sekitaran jam 1-an pundak aku tiba-tiba pegel gitu kan. Dia bilang, kecapean kali enggak atau salah tidur? Ya aku jawab dong, nggak mungkin lah, aku aja nggak ada tidur. Ya gitulah mungkin, ya kan aku iyain aja. Setelah ngobrol azan subuh pulang banget, dan angsur-angsur bahuku yang berat tadi meringan. Aku pun karena sudah meringan, aku pengen segera pulang, dan aku bangun-bangunkan kawanku semua. Buset dah, susah banget bangunin kawan-kawanku ini. Pada akhirnya kami pun pulang jam 6 pagi. Aku dan kakak yang tadi itu yang bercerita dengan sudah lumayan jauh dari semua tersebut, dan kakak itu bercerita ternyata dia bisa melihat hal-hal indigo gitu guys, dan dia tadi malam banyak lihat makhluk gaib gitu. Saya malas menceritakannya, pas record nih aja saya merinding juga nih. Dan dia juga bilang yang bikin bahu
aku itu berat adalah sebuah sosok rambut panjang yang meletakkan tangannya di bahuku dan mengekorin saya kemanapun. Beruntung pas saat subuh dia pergi meninggalin saya. Sekian cerita dari saya. Mungkin saya tidak bisa merincikan lebih karena lumayan mencekam saat mendengarkan ini, guys. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih.